Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Nailil Muna. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Hukum anti monopoli di Indonesia dibuat untuk mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga untuk memastikan bahwa ekonomi pasar ini berjalan dengan seimbang. Kemudian antara hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual ini memiliki hubungan yang erat namun kompleks. Di satu sisi, hukum kekayaan intelektual ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas hasil karya mereka. Nah, di sisi lain, hukum anti monopoli ini mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat memperhambat persaingan, termasuk salah satunya penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Terkait hukum anti monopoli terdapat beberapa ketentuan umum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Kemudian yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang hak cipta. Kemudian yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nah, dari beberapa ketentuan hukum tersebut terdapat pengecualian, yakni pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dari larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun dalam konteks ini pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak. Nah, terkait hukum anti monopoli ini juga dibutuhkan penegakan hukum. Nah, terdapat dua organisasi internasional seperti WTO dan OECD yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan pedoman dan standar penegakan hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual. Nah, adanya pedoman tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang anti monopoli diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh dunia. Nah, kemudian dalam pengembangan tersebut, seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, tentunya kita itu bisa memanfaatkan beberapa teknologi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum anti monopoli. Nah, yang pertama itu pengumpulan dan analisis data. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi seperti machine learning dan big data analisis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Nah, berbagai sumber ini bisa kita dapat dari situs web, media sosial, dan juga laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu bisa dengan pemantauan online. Nah, otoritas persaingan usaha itu dapat memanfaatkan platform media sosial dan juga situs web lain untuk memantau aktivitas perusahaan dan mengidentifikasi adanya praktik monopoli, adanya praktik monopoli atau pelanggaran hukum anti monopoli. Kemudian yang ketiga itu dengan penegakan hukum. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi yang maju ini, teknologi yang semakin pesat ini untuk memfasilitasi penegakan hukum anti monopoli dan dalam hak kekayaan intelektual.
Misalnya itu melacak aliran keuangan dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Yang kedua itu mengamankan bukti digital. Yang ketiga itu kita bisa melakukan investigasi online dan wawancara saksi secara virtual. Selanjutnya itu kita dapat meningkatkan transparansi di mana otoritas persaingan usaha itu dapat menggunakan situs web dan platform online lainnya untuk mempublish informasi tentang kasus anti monopoli dalam tentang hukum anti monopoli tentang hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual serta meningkatkan kesadaran publik untuk tentang undang-undang persaingan usaha. Nah, adanya platform online tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi partisipasi publik dalam proses penegakan hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual, seperti dengan memungkinkan masyarakat untuk melaporkan adanya potensi pelanggaran terkait hukum anti monopoli. Kemudian yang terakhir kita juga bisa mengadakan kerjasama internasional di mana dengan adanya teknologi dapat memfasilitasi kerjasama internasional dalam penegakan hukum anti monopoli dalam hukum kekayaan intelektual seperti membagikan informasi dan bukti secara elektronik, kemudian mengkoordinasikan investigasi dan penegakan hukum, kemudian mengembangkan pedoman dan standar hukum internasional terkait hukum anti monopoli dan hukum kekayaan intelektual. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.